Ada seorang ulama besar lagi sholat. Tiba-tiba ada perempuan sedang mencari anjingnya. Lewat di depan si ulama tersebut. Ulama tersebut marah, membatalkan sholatnya. Kamu gila kamu. Saya sedang sholat, kamu malah melewati saya. Si perempuan tersebut malah menjawab, maaf, saya tidak melihat Anda sedang sholat. Karena saya sibuk dengan urusan saya, yang saya mencari anjing saya. Harusnya Anda ketika fokus kepada Tuhan Anda sudah tidak lagi melihat saya. Sebagaimana saya fokus mencari anjing saya tidak melihat Anda. Inna sholata tashtamilu ala af'alin wa zikrin wa munajatin. Maka sesungguhnya sholat itu ada 3 komponen besar. Yang pertama adalah af'alin, perbuatan yang nampak secara lahir, katempo. Ada lagi yang kedua, wa zikrin. Ada yang kita baca. Nah, zikrin disebut yang pada malam hari ini mempunyai 2 makna. Zikrin yang pertama ketika kita menyebut, ada yang keluar dari mulut kita, itu zikrin. Ada makna yang kedua, zikrin itu konektivitas hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Online. Hati kita online kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kudu nama geus leutik kabeh. Ketika hati kita online kepada Allah. Ketika kita online, hati kita online kepada Allah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dunia leutik, pamajikan leutik, anak leutik, hutang leutik, masalah leutik, kabeh lah leutik. Kenapa? Ketika kita membaca Allahu Akbar, kita sedang mengecilkan segala sesuatu yang kita anggap besar. Kenapa dunia terlihat begitu besar? Karena begitu dekat dengan mata kita. Gunung anu sakitu gedena moal katempoan lamun mata orang kehalangan ku duit. Ku duit logam dua nana moal katempoan. Kenapa Allah tidak terlihat? Karena dunia begitu dekat dengan mata kita, tidak ada jaraknya. Dengan sholat kita sedang mengecilkan dunia agar Allah yang nampak. Ada lagi komponen sholat yang ketiga adalah munajatin. Apa itu munajat? Sering kita mengartikan munajat itu adalah doa. Padahal munajat artinya adalah bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu munajat. Kita sedang berkonsolidasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkonsultasi dengan Allah, itu munajat. Ketika kita sholat, hati kita terkoneksi dengan Allah dengan zikir, lalu kita mengucapkan segala sesuatu yang kita keluhkan kepada Allah di sholat kita. Ya Allah, perbaiki iman saya, perbaiki Islam saya, perbaiki ilmu saya. Ya Allah, abdi kieu. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Itu munajat. Karena ketika kita tidak bermunajat dengan Allah, kita akan bermunajat dengan masalah-masalah kita. Kira-kira lamun orang datang ke gubernur, lamun teu ke presiden. Kita datang kepada presiden, geus begitu hareupeun presiden, apa yang akan kita omongin? Tentu keluhan-keluhan kita. Pak, yuk harga beas naik, Pak. Pak, saya nggak punya ini, Pak. Saya nggak punya itu, Pak. Itu namanya munajat. Mengadukan masalah-masalah kita. Tapi kalau kita menghadap presiden, geus aya di hareupeun presiden, orang ngaduna malah kabatur. Kira-kira dibere hadiah apa dibere hukuman? Pasti diberikan hukuman. Kenapa? Karena kita tidak beradab. Kata Rasulullah SAW, ketika hamba sholat, saat itu juga antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi hijab. Ketika kita sudah mengenal
bahwa sholat itu tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allahnya, maka saat itu adalah waktu yang paling tepat agar kita mengkonsultasikan seluruh kebutuhan kita, masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita berhadapan dengan Allah di sholat kita, malah kita fokusnya kepada yang lain, maka jelas dalam surat Al-Maun tadi, celaka bagi orang-orang seperti itu. Nggak sempat dihadapin Allah, malah ngomongnya kanu lain. Maka diperlukan sholat itu yang dinamakan dengan munajat. Ijal abdu as-salatu ma'ada min huduril qalbi la yahsulul maqsudu fis salat. Apabila seseorang hamba sholat tanpa didasari oleh kehadiran hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan maksud tujuan dari sholatnya. Apa tujuan dari sholat yang kita kerjakan? Ada beberapa yang pertama yang harus kita bangun kesadaran adalah wassalatu silatun qawiyatun bainal abdi wa rabbihi wa manzilatun min manajilir ruhaniyatil yaumiyati allati fiha yughazzil abdu bughyatahu. Salat adalah penghubung yang paling kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin bertawasul, tawasul yang paling kuat adalah salat itu sendiri. Tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Yang mana sholat itu adalah tempat di mana seorang hamba untuk mengecas kembali ruhaniyahnya. Makan, tidur adalah dalam rangka untuk mengecas jasad kita agar tidak capek, agar berenergi. Salat yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mengecas ruhaniyah kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mampu melewati kehidupan ini dengan selamat. Karena bagaimanapun yang mengendalikan jasad kita adalah ruh kita. Kalau ruhnya baik, terisi dengan energi nur dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melewati kehidupan ini dengan enteng. Tapi ketika yang kita pikirkan hanya jasad dia kita saja, tanpa pernah kita mengecas ruhaniyah kita, maka siap-siap kita akan didera oleh berbagai macam penyakit-penyakit mental. Galau, frustasi, gampang ambek, gampang sekali kita merasakan hambar, sholat tanpa makna, kehidupan tanpa tujuan. Itu salah satu tanda ruh kita sedang sakit. Jadi apa tanda ruh kita sakit? Beribadah tegeunah, agar maksiat ngeunah, agar ngaji hayang buru-buru geus. Tapi lamun keur ngomongkeun batur betah. Lamun keur taat hayang buru-buru geusah. Tapi lamun keur main handphone 3 jam teu karasa. Itu tanda ruhaniyah kita sakit. Cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya adalah dengan sholat. Karena dengan sholat itu kita sedang mengecas kembali ruhaniyah kita. Tidak seperti ubahnya handphone. Ngecas handphone paling lama 1 jam, 1 jam setengah lah. Tapi di 1 jam setengah itu bisa kita gunakan 24 jam. Sholat yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mengecas ruhaniyah kita. Setelah itu baru kita bisa gunakan dalam rangka untuk melihat berjalan dalam kehidupan kita ini. Ketika ruhaniyah kita bagus, tercasnya bagus melalui sholat, maka kita akan menghadapi dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Kita akan melihat segala sesuatu dengan perspektif berbeda. Sebagaimana pernah dikisahkan,
Nabi Isa alaihissalam saat itu berjalan-jalan dengan para muridnya. Di perjalanan ketika akan sedang melewati sungai, ada seekor kambing, tapi sudah menjadi bangkai. Para sahabatnya, para murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam segera menutup hidung. Ayah bangkai nggak lewat. Tapi Nabi Isa alaihissalam memuji kambing tersebut. Betapa putihnya giginya. Para murid Nabi Isa melihat itu adalah seonggok bangkai. Tapi Nabi Isa melihat keindahan yang ada pada bangkai tersebut, yaitu pada giginya yang masih putih. Nabi Isa tercas ruhaniyahnya. Yang hanya dilihat adalah keindahan-keindahan Allah. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Ketika ruhaniyah kita tidak tercas, maka kita akan melihat kesumpekan dalam hidup. Tidak akan melihat keindahan dalam hidup. Yang ada hanyalah masalah. Maka gampang sekali anak-anak sekarang terseret oleh berbagai macam paham. Jadi jangan kita kira, Bu, anak-anak kita KTP-nya masih Islam. Tapi sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang sudah mulai berkembang di Indonesia, salah satunya adalah agnostik. Mereka percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan adanya agama. Kenapa? Bagi mereka agama itu adalah sebuah ritual biasa tanpa makna. Masih banyak kok orang-orang yang berpeci, bergamis, bahkan berjenggot, berimamah. Pada kenyataannya dia masih korupsi. Sholatnya rajin, bergamis, berimamah, berpeci namanya bagus, tapi selingkuh. Bahkan korupsi terbesar itu ada di Kemenag. Kenapa? Karena bagi mereka melihat agama itu hanya sebatas beban. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang sebuah ritual ibadah, kita menjelaskannya dengan rasa marah. Geus pokokna mah salat teh geus. Salat teh jeung pokokna mah salat teh geus. Sehingga dia tidak tahu fungsi dari salat ini untuk apa. Dia melihat ibu bapaknya salat marajin osok garelut. Salat rajin, tapi suka bertengkar di depan anak-anaknya. Anaknya berpikir, lalu apa fungsinya sholat? Orang tua saya saja yang sering sholat masih begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ritual ibadah yang kita bangun tanpa makna di dalamnya. Karena tidak ada ikhlas, tanpa adanya ilmu di dalamnya. Sehingga membuat agama kita kering. Tanpa pemaknaan, tanpa penghayatan. Ini pernah dikisahkan dalam kitab Maulana Jalaluddin Rumi, menyinir keras kepada kita semua. Ada seorang ulama besar lagi sholat. Tiba-tiba ada perempuan sedang mencari anjingnya, lewat di depan si ulama tersebut. Ulama tersebut marah, membatalkan sholatnya. Kamu gila kamu. Saya sedang sholat, kamu malah melewati saya. Si perempuan tersebut malah menjawab, maaf, saya tidak melihat Anda sedang sholat. Karena saya sibuk dengan urusan saya, yang saya mencari anjing saya. Harusnya Anda ketika fokus kepada Tuhan Anda sudah tidak lagi melihat saya. Sebagaimana saya fokus mencari anjing saya tidak melihat Anda. Ditampar saat itu juga. Dengan perkataan perempuan tersebut.
Saya aja lagi nyari anjing, saya nggak ngelihat kamu. Kamu lagi berhubungan dengan Tuhan kamu, kamu masih memperhatikan saya. Itulah tanda bahwa keagamaan kita saat ini hanya baru sebatas ritual, belum sampai pada tahap spiritual. Padahal Islam mengajarkan 3 komponen besar, yang mana ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam adalah berbicara bagaimana kita beribadah kepada Allah. Rukun iman berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun ihsan adalah bagaimana kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 komponen besar yang sekarang banyak ditinggalkan karena kita fokus pada Islam saja. Ulah make tasawuf heula, fikih nawe beakeun. Padahal orang seperti ini lupa dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah memberikan 3 hal itu sekaligus, tidak boleh dipisah-pisah. Yang ngaji Fathul Muin jadi ke, ngaji Sanusiah jadi ke, ngaji Ihya Ulumuddin jadi ke, 3-3 harus kita belajar bersama. Tidak boleh dipisah. Bahkan dalam sholat 3 rukun ini harus terbawa langsung, tidak boleh dipisah-pisah. Fikihnya harus terbawa, menutup aurat segala macam, menghadap kiblat. Rukun imannya jelas bahwa saya menyembah Tuhan yang esa. Rukun ihsan adalah bagaimana kita mengaktifkan kolbu kita sehingga kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sholat itu disebut dengan tiang agama? Karena 3-3-nya ada saat sholat. Rukun Islam ayah, rukun iman ayah, rukun ihsan ayah, maka disebut dengan tiang agama. Karena saat itu kita sedang mempraktekkan 3 rukun sekaligus dalam sholat kita. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita berhasil sholat dengan kolbu kita, maka kita akan bisa membercahayai, bisa menerangi di sekitar kita. Ketika kita kerja, maka kerjaan kita akan tercahayai. Ketika kita menjadi ketua, maka kita akan bisa membercahayai. Ketika kita menjadi seorang ayah, maka kita akan bisa membercahayai keluarga kita. Ketika kita menjadi istri, maka kita akan bisa membercahayai suami dan anak kita. Hanya dengan sholat. Maka sholat adalah sesuatu hal yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Hadiah dari Isra Mi'raj tidak ada lain kecuali peningkatan kualitas ibadah sholat kita. Jadi kita jangan fokus pada kuantitas saat ini, tapi fokuslah pada kualitas. Bahkan Rasulullah SAW sering menyindir 2 rakaat sholat yang dikerjakan dengan ilmu. Artinya bukan ilmu zahir saja, ilmu batin pun. Maka lebih baik dibandingkan 1000 rakaat yang dikerjakan tanpa ilmu. Bahkan orang yang lagi tidur berilmu itu lebih baik dibandingkan sholatnya orang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Maka tugas kita selanjutnya adalah memperbaiki kualitas ibadah kita dengan ilmu. Kita cari sama-sama ilmu tasawuf, ilmu fikihnya. Kalau kita belum bisa mandi, cari guru-guru yang bisa mengajarkan kita mandi dulu. Kalau kita belum bisa wudu, cari guru-guru yang bisa kita mengajari kita untuk mandi atau wudu. Kalau kita belum bisa sholat secara fikih, cari. Kalau kita sudah bisa wudu, mandi, sholat sudah benar, tapi kolbu kita masih mengawang-awang, maka kita harus mencari guru batin untuk mengobati kolbu kita, sehingga ketika kita sholat terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita semua, sehingga dengan ilmu itu akan menuntun perbaikan dalam segi ibadah, dalam segi kehidupan kita semuanya.
yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.